di mana kita akan memperoleh sumber daya manusia yang baik sejak awal. Lagi sekali, di mana kita akan punya SDM yang terbaik sejak awal. Mari kita buka Ulangan pasal 6 ayat 7 dan 8. Kita menemukan kebenaran ini dan gereja harus melihat. Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Saya akan baca. Atau mulai ayat 6 ya, saya baca mulai ayat 6 supaya lebih jelas. Apa yang kuperintahkan kepadamu kapan? Alkitab saya bilang kapan? Ayo baca kapan? Ayo yang kuat. Pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi kalau setiap hari Tuhan kita berfirman, Ulangan 6 ayat 6 mulai sampai 8. Kalau tiap hari Tuhan kita berfirman, maka perintah hari ini harus kita perhatikan. Amin. Ayat 7. Haruslah engkau mengapakan? Mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Saudara, inilah perintah. Nah, pertanyaannya, kalau perintah ini harus ditujukan mengajar berulang-ulang pada anak-anakmu, ini perintah untuk siapa? Cepat jawab. Ayo, perintah untuk siapa? Gak usah ragu-ragu yang kuat. Perintah untuk orang tua. 5.000 tahun yang lalu Musa itu ada 3.000 tahun sebelum Yesus. Jadi 5.000 tahun yang lalu surga sudah memberi hukum terbaik buat SDM di dunia ini, yaitu orang tua yang mengajar berulang-ulang pada anak-anak. Terus dan membicarakannya. Saudara boleh tambah dengan kata mendiskusikan. Sebelum ada listrik, orang tua dengan anak-anak banyak waktu tinggal di rumah. Anak-anak nggak bisa keluar kemana-mana. Dan sebelum tidur, di situ orang-orang tua cerita apa yang terjadi bulan yang lalu, tahun yang lalu, dulu opamu bagaimana. Masih bagus. Dan lihat, ada 4 tempat untuk Tuhan sediakan mencetak SDM yang baik. Nomor 1, apabila engkau bagaimana? Baca. Ayo kuat. Apabila engkau bagaimana? Yang di luar, ayo baca. Apabila engkau yang kuat. 1, 2, 3. Aku duduk di rumahmu. Perhatikan ini. Jadi sekolah terbaik bukan di gedung sekolah. Firman Tuhan mengatakan sekolah terbaik itu di rumah. Katakan amin. Ketika papa mama duduk bersama anak-anak di rumah, disitulah orang tua mengajar berulang-ulang dan membicarakan kepada anak-anak. Saudara, mengapa surga memberi peraturan ini? Anak manusia dengan anak binatang itu beda sekali. Anak binatang tidak perlu dididik jadi binatang, mereka itu otomatis. Maka itu jangan buang-buang waktu ngajar anak burung terbang, anak anjing gonggong. Untuk saya diajar ngerti sendiri, betul? Kita tidak perlu mengajar anak babi harus begitu, mereka ngerti sendiri. Tapi kalau anak orang tidak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Katakan amin. Karena manusia itu makhluk peniru. Betul? Kalau saudara punya seekor anak anjing, begitu dia lahir, induknya langsung mati. Dia gak punya saudara lain, cuma satu. Dan di sekitar rumah saudara hidup tidak ada anjing yang lain, tapi orang peternakan babi. Wow, ada ratusan babi di sini. Saya tanya, sejak anjing ini lahir, dia nggak pernah ketemu anjing lain, tapi ketemu babi-babi begitu banyak. Apakah dia tetap anjing atau jadi babi? Jawab. Masa satu ekor anjing kumpul 500 babi nggak jadi babi sama sekali? Jawab saudara. Tetap anjing.
Jadi binatang itu tidak akan terpengaruh oleh binatang yang lain. Lihat anak-anak kita dari Temanggung, gak usah jauh-jauh, pindah ke Sorong saja sudah berubah kelakuan. Betul? Manusia itu sangat menyerap apa yang ada di sekitarnya. Maka itu perintah ini luar biasa 5.000 tahun yang lalu. Di rumah ketika duduk papa, mama, anak-anak itulah tempat mengajar. Tapi menyedihkan, moral di tanah kesenjangan rusak. Berapa banyak seks bebas, hamil tanpa suami, tidak ada suami istri, tidak ada pernikahan, belum lagi masalah adatnya, mas kawin belum lunas, maka perzinahan terjadi dalam gereja. Menyedihkan. Tempat nomor 2 di mana? Baca lagi. Yang kedua di mana? Apabila, ayo baca 1, 2, 3. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Jadi anak-anak itu nggak diajar cuma waktu duduk di rumah. Waktu kita ke pasar, waktu kita ke kota, waktu kita ke pantai, waktu kita ke kebun, waktu kita ke toko, waktu kita kemana saja, anak-anak itu belajar. Maka itu mengapa semua anak yang umurnya 3 tahun ke atas, cerewetnya luar biasa. Lihat apa tanya, dengar apa tanya, itu apa, itu apa, itu apa. Betul, ternyata papa di surga nyuruh anak itu tanya. Cuma sayang orang tua tidak membaca ayat ini. Malah kita bentak mereka, jangan banyak bicara anak kecil ini. Padahal mereka itu waktunya belajar. Ketika tanya terus tanya, itu mari kita mengenal ini. Yang ketiga di mana? Apabila engkau apa? Cepat berbaring. Mengapa semua anak kalau mau tidur tidak mau sendiri? Dia tarik papanya, dia tarik mamanya, cari neneknya. Karena di tempat tidur itulah anak-anak itu belajar. Dalam ilmu jiwa anak-anak, semua balita, dengarnya, semua balita itu 1 hari lebih dari 20 kali dia mimpi. Maka itu imajinasi anak-anak perlu dikembangkan. Ini bicara SPM. Imajinasi anak-anak perlu dikembangkan. Kalau anak-anak dari kecil imajinasinya kuat, maka anak-anak akan cerdas. Dia akan kritis dengan berpikir. Nah, untuk mimpi anak-anak perlu modal. Nah, modal mimpi itulah cerita dari orang tuanya sebelum tidur. Hebat nggak Alkitab? Saudara, ayat ini sudah dipakai oleh semua sistem pendidikan di seluruh dunia. Ternyata semua pendidikan di dunia mengakui inilah program pendidikan tertua di dunia dan relevan sampai hari ini. Hebat sekali. Waktu mau tidur, anak-anak jangan suruh tidur sendiri, minta teman, minta cerita. Di situ kita cerita soal Abraham, soal Yosua, soal Musa dan sebagainya. Nah, cerita kita itu disimpan di memori mereka. Lalu waktu mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradaranya, membawa anak ini dalam mimpi. Maka itu mengapa kalau kita lihat anak-anak umur 3-4 tahun, waktu duduk sendiri, dia bisa cerita, ngomong lama sekali. Pernah tahu nggak dari mana bahan ceritanya? Ternyata itu bahan dari mimpi. Dan mimpinya modalnya dari cerita orang tuanya sebelum tidur. Tempat keempat, di mana mendidiknya? Apabila engkau bangun, hebat sekali waktu bangun pun anak-anak minta ditemani. Mengapa? Sebab mereka cerita tadi malam mimpi apa. Inilah sistem pendidikan yang paling sederhana. Ayat 8. Haruskah juga engkau mengikatkannya, ini firman, sebagai tanda pada tangan orang Yahudi pagi ini. Firman diikat di tangan supaya anak tahu kerja papa mamanya sesuai firman. Harus menjadi lambang di dahimu. Inilah pikiran kita dipenuhi firman. Tangan dan pikiran kita dipenuhi firman, maka anak-anak kita menyontoh. Maka kalau kita menyiapkan sumber daya manusia sejak di rumah, sejak anak kita masih kecil-kecil, maka Papua akan punya SDM yang hebat-hebat.
Itu sebabnya kenapa sekolah yang kami dirikan di mana-mana itu TK berpola asrama. Satu-satunya di dunia, bukan cuma di Papua, anak TK di asrama. Sebab kami melihat struktur keluarga di tanah ini tidak kuat. Hanya ibu yang sering berperan, bapak tidak. Maka itu kami cetak mereka untuk mereka kenal bapak ibu sejak usia dini. Lihat pemerintah aja punya PAUD, para dengar kata PAUD, pendidikan anak usia dini. Mengapa pemerintah punya program PAUD? Itu dari Alkitab. Karena anak usia dini perlu segera ditangani. Mengapa pemerintah Indonesia punya kata pendidikan dasar, sekolah dasar? Sekarang 9 tahun malah pendidikan dasarnya. Karena SD, SMP itu anak-anak seperti semen basah. Tahu semen basah? Kalau terlambat dicetak dia bagaimana? Kering, keras, dan tidak bisa diapa-apakan. Maka itu PAUD itu penting. Pendidikan anak usia dini itu penting. Gereja harus punya PAUD dan ada uangnya itu. Ada Pak Tom di sini dana PAUD? Belum dipikirkan? Harus dipikirkan. Itu bukan sekolah formal. Ada programnya. Dan itu orang Kristen yang buat. Karena dia di Alkitab masalah. Ayo pikirkan itu. Karena kalau sampai 5 tahun umurnya dan kita baru sadar untuk mencetak, terlambat sudah keras dia. Maka mumpung masih kecil-kecil, siapkan. Seharusnya semua gereja itu punya TK. Enggak cuma sekolah minggu, enggak cukup cuma sekolah minggu, cuma seminggu sekali. Yang 6 hari dipengaruhi siapa anak-anaknya? Maka itu cetak guru-guru TK sebanyak-banyaknya. Sekolahkan guru-guru TK di banyak tempat ada. Karena itu penting anak-anak dididik. Jadi gereja saya titipkan ini. Siapkan SDM. Kalau mulai SMA kita terlambat. Mau dari usia dini. Bahkan dari PAUD itu sudah ada program ibu-ibu hamil pun ada sekolahnya sekarang. Ada gizinya. Disiapkan. Karena pemerintah tahu penting sekali kita memiliki sumber daya manusia yang baik. Inilah kerinduan Tuhan atas kita. Saya sedih ketika pemerintah mengubah program PTT dari terpencil cuma 6 bulan, sebenarnya 2 tahun. Saudara, penyakit merajalela sehingga kurang tenaga medis, kurang tenaga dokter. Maka itu hari ini kita harus memikirkan bagaimana ke depan pulihkan negeri ini dengan memulihkan manusianya lebih dulu. Amin. Saya ulang lagi, pulihkan negeri ini dengan memulihkan manusianya lebih. Ayat terakhir 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi saudara, sebetulnya tidak susah, tidak sulit menciptakan sumber daya manusia yang hebat. Masukkan semua orang dalam Kristus, dia jadi berubah. Amin, saudara-saudara. Maka itu gereja, mari kita kembali pada program semula. Buat semua orang tinggal di dalam Kristus, maka jadi ciptaan. Mari kita mengambil itu.